Dalam waktu yang sangat singkat, kami pun akan segera meninggalkan tempat yang kami singgahi di Bali. Grand Mas Seminyak, ya, itu nama hotel yang kami singgahi saat di Bali. Dengan tempat senyaman ini, kami hanya merogoh kocek 220.000 selama 1 hari 1 malam. Perjalanan berikutnya, kami akan mendatangi atau berkunjung ke sebuah tempat di mana kami pun tidak pernah menyangka bisa mendatangi tempat ini. Namun apa boleh buat, kehendak Tuhan memang tidak disangka-sangka. Tempat yang kami impi-impikan, semoga suatu saat nanti kami bisa ke sana. Alhamdulillah, Tuhan mempermudah urusan kami untuk mewujudkan impian kami mengelilingi surganya Indonesia. Dari Bandara Ngurah Rai, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Bandara Komodo. Ya, sebuah tempat yang tak asing lagi di telinga kami. Seluruh Indonesia dan dunia pun banyak yang tahu tempat ini. Selama 3 hari 3 malam, kami akan memanjakan diri menikmati keindahan dan keajaiban alam yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Salah satunya adalah Taman Nasional Komodo ini. Taman nasional yang terletak di antara Pulau Sumbawa dan Flores. Taman nasional yang luasnya sekitar 2000 km ini punya jutaan pesona yang mampu membuat wisatawan jatuh hati dan ingin kembali lagi. Kurang lebih 1 jam perjalanan dari Bandara Ngurah Rai menuju Bandara Komodo. Akhirnya kami sampai di Bandara Komodo pukul 5 sore waktu Indonesia bagian tengah. Pertama kali kami menginjakkan kaki di Pulau Flores ini. Kami sangat senang dan beruntung kami diberi kesempatan berkunjung ke Pulau Flores ini. Dari Bandara Komodo, selanjutnya kami menuju tempat penginapan atau guest house yang sudah kami pesan sebelumnya. Nama guest house yang kami pesan sendiri yaitu Dangke Lodge. Kenapa kami milih menginap di sini? Ya, pastinya kita cari tempat yang sesuai budget yang kita siapkan. Dan yang terpenting, nyaman dan sekiranya kita bisa beristirahat dan tidur nyenyak di sana. Dari sini kita dijemput langsung owner guest house Dangke Lodge itu sendiri. Dan kami pun bermalam dan beristirahat di sana. Singkat cerita, keesokan harinya kami akan melakukan sailing, ya, mengelilingi Taman Nasional Komodo. Pukul 5.30 waktu Indonesia bagian tengah, kami pun dijemput dari penginapan menuju pelabuhan. Nah, untuk one day open trip ini, kami menggunakan S-Cruise, di mana dalam 1 hari kita akan mengelilingi beberapa pulau termasuk Pulau Komodo. Paket wisata yang luar biasa untuk menjelajahi Pulau Komodo menggunakan kapal cepat yang nyaman, atau bisa disebut S-Class fast boat. So the captain name is Mr. Fandi, and also the crew of the boat we have 3, Yanto, Alfian, and Yono. So we are 5 people on the boat. Yeah, if you need help, if you have a question, you can ask me or ask to my friend. Yeah. Karena mayoritas wisatawan yang menggunakan kapal ini kebanyakan dari negara luar, jadi tour guide-nya menjelaskan dengan bahasa Inggris. Namun jangan khawatir, semisalnya kita belum paham, kita dapat menanyakannya langsung mengenai apa yang dijelaskan di depan tadi. Tour guide-nya sendiri menjelaskan mengenai perjalanan menggunakan speedboat ini, yaitu dengan menjelajahi 6 destinasi yang ada di kawasan Taman Nasional Komodo ini. 6 tempat tersebut yaitu yang pertama ke Pulau Padar, Pink Beach, Pulau Komodo, Taka Makassar, Mantap Point, dan yang terakhir kita akan menuju ke Pulau Kanawa.
Nama tempat ini Pulau Padar ya. Dan di sini ada beberapa satwa liar ya. Ini seperti binatang komodonya sedang standby di Padar. Di sini tidak. Di sini ada beberapa jenis ular yang berbahaya. Jalannya kemana-mana di sini, makanya diarahkan itu jalannya kayak gini. Nanti jumlah anak tangga ini ada 818 itu sampai pos ini. Nah di sini ada beberapa juga peraturan pentingnya. Kurang lebih kita harus menaiki 818 anak tangga untuk mencapai pos 5 atau puncak dari Pulau Padar ini. Pulau Padar merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Kita nanjak lagi, Bima. Jalan terus mah keren banget nih. Subhanallah. Masya Allah. 818 anak tangga sudah kami lalui, dan kami pun sampai di puncak Pulau Padar. Dan kami pun merasakan sendiri betapa indahnya dan kerennya Pulau Padar ini. Ditambah dengan kondisi musim yang sangat pas dengan dihiasi tumbuhan dan rumputan berwarna hijau. Setelah menikmati keindahan Pulau Padar dan setelah selesai kami berfoto-foto, akhirnya kami turun kembali dan melanjutkan perjalanan menuju destinasi berikutnya, yaitu ke Pink Beach. Pink Beach. Mari. Ketemu lagi kita.
first. Okay, good morning, ladies and gentlemen. Good morning. So welcome to Komodo National Park in Komodo Island. And today, accompanied by 3 rangers from here. My name is Isman and my friend. I'm Jali, nice to meet you guys. Sawi and Rahman. So, and today, so you are at Rohian. Setelah mendengarkan instruksi dari para ranger mengenai aturan dan teknis ketika kita melakukan trekking di Pulau Komodo, ternyata Pulau Komodo ini juga dihuni beberapa satwa liar seperti babi hutan, kerbau liar, ular, dan lain-lain. Airnya kan sudah positif kan, ada airnya. Iya, udah banyak lagi ya, Hanya Pak, ya. kita bukanya buka tutup karena airnya masih berfungsi di dalamnya. Kalau airnya semua sama sekali tidak ada, airnya kami kan tidak tutup lagi, nanti bukanya siang malam. Pak, ini kita ke pantai apa gimana, Pak? Ini langsung kita arah ke pantai, tujuannya di lokasi Komodonya. Karena Pasti itu pasti ada ya, Pak? Di sana pasti ada. Pasti ada ya. Karena di sana lokasinya tidak pernah dikosongkan. Kalau dia hidupnya bukan berkelompok, Mbak. Dia kan hidup Mencar gitu ya, Pak ya? Individu. individu. Komodo permisi musim kawin bisa bertemu banyak dan musim apa lagi dia rebut makanan itu bisa melihat lebih daripada 2-3-nya. Kalau tidak satu-satu itu pun jarang juga, ada juga pengunjung tuh tidak sama sekali untuk mau foto bareng sama komodo. Ya dia jumpai tapi komodo yang kecil tidak bisa apa ya mau ditemani soalnya kalau tidak dekat kan dia lari masih trauma dia. Oh, kalau yang kecil itu ya. Masih takut-takut. Dia kira dia kepikirnya kayak ibu saya lagi nih kan mungkin pikirannya begitu kali. Ibunya kan dia masih diborong sama yang kecil. Makanya si kecil itu kalau kita mendekati selalu dia hindar. Berarti dia kalau misalkan baru lahir nih, Pak, tapi kadang-kadang ada kemungkinan dimakan lagi gitu sama. Benar. Oh, Makanya populasi binatangnya ini bisa saja tersimpan dalam hasilnya. Permisi waktu kegiatannya satu tahun itu kadang-kadang juga kosong, kadang-kadang juga ada. Walaupun ada nanti tidak seberapa, paling 15 atau 10%, 1 atau 2 yang tersisa dari telur yang dia penyimpanan awalnya 30 butir itu. Karena apa? Sejak dari awalnya yang lainnya menyimpan telur, yang lainnya mencuri telur buat makan. Kalau induknya dia rawai dulu telurnya, dia sayang telur karena dia mengharapkan nanti supaya jadi anak. Kalau dia jadi anak, nah ibunya lagi buat santapan lagi anaknya ini. Waduh. Justru itulah. Makanya perkembangbiakannya kurang ini ya, Pak ya, pasti Betul, ini ya. kan stabil daripada naiknya. Naiknya hanya berapa persen aja, bukan angka puluhan. Jarang naik Ya angka satuan. Dalam 1 tahunnya. Ada signifikan gitu. Kayak gitu, jangan sampai nanti tidak akan lama-lama tidak akan jadi ya. Ada komodo kali. Oh, ada komodo kecil di dalam. Lihat ya. Itu lihat komodo. Oh iya. Mana sini naik mata lagi sini. Itu ada tuh. Itu kayak kayu aja sedikit. Iya. Terlihat kayak lebih kayak biawak ya, Pak ya, kalau kecil ya. Iya. Yang kecil. Kecil ini masih anak. Yang kecil ini masih Dia nggak mungkin mau keluar Pak. dia apa namanya? Dia pikir-pikir juga tuh. Kalau mau keluar juga. Dia takut juga. Dia pikirannya kalau ada orang kan. Lagi berjemur. Beteng. Lagi berjemur. Di sini. Ya, Ada di depan katanya. itu grup kita di depan sana.
ada ya ibu-ibunya mau nekat. Kurang lebih 45 menit kami menghabiskan waktu untuk snorkeling, menikmati keindahan bawah laut di tengah Makassar ini. Namun sayangnya arus di sini cukup kencang, sehingga kami mencari lokasi aman saja untuk melakukan snorkeling. Pakai dulu. Jangan sebelah situ. Jangan dulu. Tiba saatnya di destinasi terakhir untuk sailing kali ini, yaitu di Pulau Kanawa. Sebelumnya ada satu destinasi yang kami lakukan, yaitu menyelam di Mantap Point. Sayangnya kami tidak sempat mendokumentasikan momen tersebut karena keterbatasan peralatan yang kami bawa. Di sini kami menghabiskan waktu kurang lebih 1,5 jam menikmati keindahan bawah laut dengan air yang sangat jernih, ditambah variasi dari berbagai terumbu karang yang semakin memanjakan penglihatan kami ketika menelusuri keindahan bawah laut di Pulau Kanawa. Kanawa Island. Dan tiba saatnya kami harus mengakhiri sailing komodo hari ini. Dan Pulau Kanawa menjadi destinasi terakhir yang kami kunjungi di kawasan Taman Nasional Komodo ini. Entah kenapa, dalam hati kecil kami berkata, semoga suatu saat bisa kembali ke sini. Dengan berat hati, kami pun mengakhiri perjalanan hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan mengikuti cerita kami sampai akhir. Semoga suatu saat teman-teman di rumah bisa berkunjung ke sini. Ke Flores dan Taman Nasional Komodo. Udah selesai. Menjelang sore. Mau ke Bukit Savana? Mau nggak? Kita menggunakan kapal New Hope